Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, masih dengan Miss Anita. Ya, kita akan meneruskan pembahasan materi sebelumnya, ya, yaitu tentang wirausaha produk grafika. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas mengenai perencanaan dan perancangan usaha dari produk grafika. Untuk selanjutnya kita akan menghitung biaya produksi produk grafika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Nih, biaya produksi ada kata biaya dan produksi, berarti kaitannya dengan uang dan kegiatan produksi. Nah, jadi biaya produksi itu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, biaya-biaya itu meliputi bahan baku, ya, biaya bahan baku. Jadi kalau di sini kan kita akan memproduksi produk grafika, misalnya contohnya label kemasan, misalnya ya, label kemasan misalnya keripik. Ya, bahan bakunya apa tuh? Oh, berarti kita mungkin perlu kertas, perlu tinta, kemudian perlu label stiker. Nah, itu termasuk bahan bakunya. Kemudian tenaga kerja, biaya tenaga kerjanya berapa nih? Jadi orang yang mengerjakan proses produksinya itu juga perlu dibayar ya, perlu diberikan upah sesuai dengan kerjanya. Nanti hitungannya bisa ditentukan sendiri, apakah per banyak produk yang dihasilkan atau per jam kerja dia memproduksi. Yang terakhir adalah overhead, biaya overhead atau biaya yang tidak terduga atau biaya tambahan lain yang masuk pada saat memproduksi produk grafika, ya, entah itu misalnya transport pengiriman gitu ya, biaya bensinnya dan sebagainya ada ya. Jadi ada tiga faktor biaya yang harus diperhitungkan, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, ini contoh penghitungan biaya produksi. Nih, ada namanya biaya bahan baku. Yang tadi sudah disebutkan ya, biaya bahan baku itu berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi produk grafika. Nanti ini sebetulnya harusnya diuraikan ya, biaya bahan baku apa saja. Kemudian ini biaya tenaga produksi tadi sudah dijelaskan, kemudian biaya overheadnya berapa. Tentukan nominalnya ini berapa, ya. Kemudian ini juga berapa nominalnya. Nah, nanti biaya produksi totalnya itu nanti akan muncul di sini sekian. Itu sekian. Setelah tahu biaya produksinya, nanti kalian akan menghitung berapakah biaya atau harga jualnya nanti. Ya. Ini masih contoh penghitungan biaya produksi. Nah, karena kita ke produk grafika, mungkin nanti lebih jatuhnya ke biaya produksi kemasan ya, boleh, atau biaya produksi produk. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini nanti akan kita praktekkan. Tapi nanti ya, sekalian dengan materi yang selanjutnya. Jadi satu kali praktek itu mulai dari merencanakan, merancang, hingga menghitung biaya produksi dan rencana pemasarannya. Oke, itu nanti akan kita bahas pada saat praktik. Nah, setelah merencanakan, merancang, dan menghitung biaya produksi, nanti kita akan menghasilkan suatu produk yang akan dipasarkan secara langsung. Kenapa harus direct marketing atau pemasaran langsung? Karena dia metode pemasarannya itu tanpa adanya pihak yang menjadi perantara, jadi langsung dari penjual ke pembeli, dari produsen, ya, dari produsen penghasil ke pengguna, ke konsumen. Nah, jadi tidak ada perantara, tidak ada reseller, tidak ada agen, tidak ada distributor, tapi pemasarannya langsung. Kenapa? Karena ini wirausaha skala kecil dulu. Ya. Mungkin kalau nanti skalanya sudah besar, kita bisa ada dengan perantara. Tapi untuk sekarang kita lakukan pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, pengertian direct marketing, ada beberapa pengertian yang diajukan oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah ini, Kotler dan Gary Armstrong.
ya. Di bukunya pada tahun 96 di halaman 53, dia mengatakan bahwa pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, email, atau bertemu langsung dengan konsumen agar bisa mendapatkan respon secara langsung. Biasanya pemasaran langsung ini contohnya adalah sales marketing. Ya, sales marketing dia biasanya si sales itu mengunjungi langsung pembeli atau konsumen untuk melakukan jual beli. Ya. Itu menurut Kotler dan Gary Armstrong. Selanjutnya menurut Duncan di Principle of Advertising and MMC ya. Pemasaran langsung adalah suatu cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen. Strategi ini dianggap efektif karena bisa berinteraksi serta membuat database pelanggan yang juga dapat mengaktifkan komunikasi pemasaran dengan menggunakan berbagai media guna mendorong respon konsumen. Ya, jadinya dia mengumpulkan dulu data pelanggannya. Data pelanggannya biasanya dia nanti itu menurunkan salesnya untuk mendata si konsumen. Nah, nanti kalau sudah ada daftar konsumennya banyak, nah itu nanti dihubungi oleh perusahaannya atau lembaga yang menjualnya itu dengan sekali tahapan. Jadi beruntun langsung sekaligus gitu prosesnya itu. Nah, sedangkan menurut Suyanto dalam buku marketing strategi ya, pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai saluran langsung untuk mencapai konsumen dan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa adanya perantara. Jadi betul-betul diberikan langsung pada konsumen. Ya, itu yang dinamakan direct marketing oleh 3 tokoh yang tadi pengertiannya. Nah, faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung ada beberapa hal, yaitu cara pemasaran produk. Nah, pemasaran produknya nanti seperti apa sih? Ya, itu cara pemasarannya. Apakah langsung ke rumah-rumah atau bikin stand di mall atau misalnya ikut pameran di festival-festival, membuat bazar, itu cara pemasaran produknya. Pemilihan target market. Jadi sebelum dipasarkan secara langsung kita harus tahu nih target pemasaran kita itu apa, siapa dan di mana gitu. Jadi nggak mungkin kan misalnya kita menjual gitu ya, menjual sesuatu yang bukan pada tempatnya gitu. Misalnya kita menjual baju renang di tempat pengajian, kan nggak mungkin ya. Nah, itu pemilihan target marketnya berbeda gitu. Jadi lihat target marketnya siapa dan di mana tempatnya. Kemudian produk harus dekat dengan target market, artinya produk yang kita hasilkan itu memang dibutuhkan oleh pasar. Itu harus dibutuhkan oleh pasar. Misalnya contohnya nih, kalau di tempat yang panas itu akan cenderung orang itu memilih minuman yang dingin daripada yang panas. Nah, jadi kita harus lihat target marketnya dia butuh apa gitu. Nah, kemudian cara penyampaian informasi. Nah, salah satu yang membantu keberhasilan dalam pemasaran produk adalah cara penyampaian informasi. Jadi penyampaian informasi tentang produk yang baik, yang rinci, dan membuat orang paham akan fungsinya atau merasakan fungsinya itu lebih mudah menarik konsumen dibanding dengan cara penyampaian informasi yang tidak jelas, tidak rinci, dan rancu. Atau boleh saja penyampaian informasinya itu yang membuat si konsumen itu penasaran dengan produk yang kita hasilkan. Ya gitu. Jadi ada strateginya ya, nggak asal jual barang dan lain sebagainya. Nah, contoh pemasaran langsung ada beberapa hal, yaitu personal selling, artinya penjualan secara personal dari orang ke orang langsung. Itu personal selling. Langsung berhadapan jadi orangnya ya. Kemudian ada social media marketing. Ini sekarang banyak terjadi di kita karena masifnya
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ya, itu adalah medsos yang sekarang sudah digunakan untuk penjualan, membantu promosi produk yang akan dijual. Namanya social media marketing. Bahkan FB itu ada FB Marketnya ya. YouTube juga sama. Jadi ketika kita nonton YouTube, kadang suka ada iklan berseliweran tentang produk dan lain sebagainya. Nah, itu adalah social media marketing. Selanjutnya adalah telemarketing. Tele itu kaitannya dengan komunikasi, artinya dia banyak melakukan penjualan melalui telepon atau email. Jadi menggunakan jalur komunikasi. Selanjutnya katalog marketing ya. Jadi ada marketingnya kita buat dalam bentuk katalog, nanti dipasarkan secara langsung melalui katalog itu. Selanjutnya adalah online marketing. Nah, ini yang suka belanja via Shopee, Lazada, menyebutkan merek jadinya. Kayak pokoknya aplikasi online ya buat belanja online. Nah, itu termasuk online marketing. Ya, kita bisa melihat banyak produk yang dijual dari mana saja di situ gitu ya. Selanjutnya adalah direct mail. Nah, ini direct mail ini biasanya dia mengumpulkan data dulu. Data email kita entah dari mana, bisa dari pengisian kuesioner atau apa. Nah, itu nanti email pelanggan yang nanti akan dikirimi email penawaran produk ya. Selanjutnya TV home shopping. TV home shopping ini dulu sempat booming di tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Akhir 2000-an itu, kalau kalian udah lahir, kayaknya belum lahir juga ya, itu TV home shopping. Jadi di TV itu channel belanja online itu banyak banget. Jadi nanti di TV itu ditayangkan beberapa produk yang akan dijual. Kemudian kalau berminat silakan, nanti ada hotline-nya atau jalur komunikasi tersendiri untuk memesan produk yang ada di tayangan TV tersebut. Nah, yang satu lagi kios marketing. Kios marketing itu dia bentuknya langsung ya, berupa kios, berupa warung dan sebagainya. Itu biasanya ada banyak yang kita punya. Nah, setelah itu ini ada tugas untuk kalian ya. Untuk buatlah simulasi penghitungan biaya produksi produk grafika untuk label kemasan keripik. Terserah keripik apa, mau keripik singkong dan lain sebagainya. Ini simulasinya aja. Jadi nomor uraian dan lain sebagainya nih ya. Quantity. Kita itu quantity atau banyaknya berapa, harga satuannya berapa, jumlahnya berapa. Ini hanya gambaran penghitungan biaya produksi produk grafika. Nanti kalau kalian belum paham silakan tanya via WA. Oke. Itu penjelasannya sampai saat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.